Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita sampai pada subkelas Dilanidae. Subkelas Dilanidae itu terdiri dari 13 urdu. Namun hanya satu urdu saja yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini, yaitu urdu Malfales. Urdu Malfales juga terdiri dari beberapa famili, namun di sini Ibu akan menguraikan 4 diantaranya. Yaitu yang pertama ada famili Bombaceae. Jadi ciri dari famili ini, dia habitusnya pohon, sering besar tapi kayunya lunak dan ringan. Terus pokok batangnya itu sering membesar, yang di dalamnya berisi jaringan penyimpan air, biasanya berambut bintang atau bersisik, biasanya pula menghasilkan asam lemak, yaitu stingklopropenoid, terutama pada bijinya. Terus selnya itu berongga atau saluran lendir terdapat pada parenkim. Terus daunnya cepat gugur, tersebar, tunggal atau majemuk palmatus, dan memiliki stipula yang cepat sekali jatuh atau gugur. Selanjutnya, bunganya itu tunggal atau dalam simosa yang berhadapan dengan daun. Dia biseksual, actinomorf, sering juga terdapat epikaliks. Sepalnya ada 5, nektarnya berupa rambut kelenjar pada dasar sepal. Terus petalnya juga ada 5, stamennya 5 sampai banyak. Sering terdapat staminodia pula. Sedangkan ovariumnya ada 2 sampai 5 karpel. Ruangnya itu sebanyak karpel. Ovulanya 2 sampai lebih ya, atau 2 atau lebih tiap ruang. Terus bentuk plasentanya itu aksilaris. Sedangkan buahnya itu kapsula yang loculicidus. Bijinya itu sering beralirus dan sering tertanam pada jaringan yang berambut dari dinding dalam buah. Terus selanjutnya, dia ada yang memiliki endosperm, ada pula yang tidak memiliki endosperm. Ini adalah beberapa contoh dari famili Bombaceae. Dan ini adalah salah satu contoh gambar dari famili Bombaceae, yaitu apa ya, tentu kalian tahu ini apa. Itu silakan diperhatikan bentuk mahkota, terus kelopak, putik, terus bagaimana bentuknya ketika dia kuncup, selanjutnya juga buah dan daunnya. Famili Passifloraceae. Jadi ciri-ciri dari famili ini, yaitu yang pertama, dia habitusnya herba atau berkayu, sering juga memanjat dengan sulur yang merupakan modifikasi perbungaan atau bagian perbungaan. Biasanya cyanogenik, sering mengakumulasi alkaloid beta-karbolin seperti pasiflorin, kadang-kadang bertanin. Bentuk daunnya tersebar, tunggal, sering terdapat nektar pada petiolusnya. Terus stipulanya kecil dan cepat jatuh. Terdapat pula kuncup tambahan yang sering terdapat di samping kuncup aksilar utama. Selanjutnya, bunga dalam simosa atau ada juga yang tunggal. Bentuknya biseksual atau uniseksual, actinomorf, juga terdapat hipantium. Sepalnya 3 sampai 8 peristen, petalnya sebanyak sepal. Terus ekstraminal koronanya itu hampir selalu ada.
tumbuh hipantium biasanya terdiri dari satu atau lebih deretan filamen atau sisik. Terus stamennya umumnya 5, bebas atau juga muncul dari androgynophour. Ginesiumnya 2-5 karpel. Satu ruang, dia bentuknya satu ruang gitu. Terus bentuk plasentanya itu parietalis. Ovulanya banyak. Buah itu dalam bentuk kapsula atau baka. Bijinya itu gepeng, alirus, berdaging. Terus endospermnya itu lunak dan berdaging. Ini adalah beberapa contoh dari famili Passifloraceae. Dan ini adalah contoh gambar dari beberapa contoh pada famili Passifloraceae, yaitu Markisa. Jadi ini ada contoh bunga dan buah serta daunnya. Selanjutnya famili Caricaceae. Cirinya habitusnya perdu atau pohon yang kecil berkayu lunak, umumnya tidak bercabang, daunnya terkumpul di ujung batang, biasanya menghasilkan merosin dan minyak mustar atau mustard oil, sering menghasilkan kafein, selalu mempunyai latisifer yang berkembang baik. Daunnya tersebar, urat daun palmatus, palmatilobus atau majemuk palmatus. Stipula kalau terdapat stipula serupa duri. Bunga dalam simosa atau tunggal, actinomorph, uniseksual atau beberapa, ada juga yang biseksual. Sepalnya 5, kecil, petalnya 5, membentuk tabung panjang pada bunga jantan dan pendek pada bunga betina. Stamennya itu 10 dalam 2 lingkaran epipetal. Ginesiumnya itu 5 karpel. Ovariumnya 1 ruang dan plasentanya itu parietalis atau ruang banyak dengan plasenta axillaris. Ovulanya banyak, terus buahnya besar, berdaging, bijinya dengan endosperm berdaging yang mengandung minyak atau protein. Ini salah satu contoh gambar dari famili Caricaceae, yaitu pepaya. Jadi ada gambar bunga, buah, serta daunnya. Selanjutnya ada famili Cucurbitaceae. Ciri umum dari famili ini yaitu habitus herba atau berkayu yang lunak, umumnya memanjat dengan sulur, spiral atau sering bercabang, berupa kuncup yang termodifikasi. Sulurnya itu kadang-kadang berupa duri. Terus tumbuh menggunakan sitrulin untuk mengangkut nitrogen. Sering mengakumulasi silika dan kalsium karbonat, menghasilkan alkaloid piridin khas mengandung substansi triterpenoid tetrasiklin yang disebut dengan cucurbitacin dan saponin dan tidak mengandung bertanin. Bentuk daunnya tersebar, urat daun palmatus, palmatilobus atau majemuk palmatus, sering terdapat nektar, terus tidak memiliki stipula. Bunga dalam pembungaannya itu tunggal, umumnya uniseksual actinomorph, ada hipantiumnya, sepalnya rata-rata itu 5,
petalnya juga 5 yang sifatnya lepas atau ada juga yang bersatu. Stamennya rata-rata 5, filamennya lepas atau ada juga yang bersatu. Demikian juga dengan anteranya. Terus ginesiumnya umumnya 5 karpel, ovariumnya inferua. Plasentanya itu parietalis atau plasenta bersatu di bagian tengah sehingga menjadi plurilukolar. Stilusnya 1 dengan 1 stigma. Ovulanya banyak, sedangkan bentuk buahnya baka, ada yang pepo atau kapsula juga. Bijinya sering gepeng, besar, kadang-kadang bersayap, dan tidak terdapat endosperm. Contoh famili Cucurbitaceae. Contoh gambar dari Cyperulus lanatus.